Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Dia yang memberikan kita kekuatan dapat menjalani satu hari ini kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hikmat yang benar sehingga kami dapat mengerti kebenaran-Mu, untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari ayat yang begitu sering kita dengar, yaitu dalam Amsal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sesungguhnya saat kita membaca bagian ini, maka kita menemukan sebuah petunjuk bahwa Amsal adalah sebuah kitab atau tulisan yang bertujuan untuk menyatakan keutamaan Tuhan sebagai sumber dari kepintaran, bijaksana, dan hikmat. Sehingga ketika ia mengawali kitab ini, ia sangat sadar bahwa sesungguhnya hikmat itu berasal daripada Tuhan. Pengetahuan itu berasal daripada Tuhan. Dan permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Tetapi hal yang sangat menarik ketika pengamsal berkata bahwa permulaan dari semua pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Artinya apa? Orang yang tidak takut kepada Tuhan, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tentu akan jauh dari pengetahuan. Namun takut yang dimaksud bukan takut seperti seorang anak kecil yang ditakut-takuti ketika ia melihat hantu atau ketika ia melihat orang yang sangat menyeramkan. Tetapi takut yang dimaksudkan ialah ketika ia sadar akan kebenaran, sadar akan kebaikan Tuhan, sadar akan kasih Tuhan, sehingga ia tidak mau menyimpang dari kebenaran itu. Takut akan Tuhan berarti ia tidak mau melukai hati Tuhan. Maka ketika kita sadar akan kebenaran dan kita dengan sangat yakin mengerjakan kebenaran dan tidak mau melukai hati Tuhan, maka hikmat pengetahuan akan diberikan kepada kita. Maka pengamsal memberikan perbandingan antara orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan, atau yang disebut sebagai orang bodoh. Maka orang bodoh ini adalah orang-orang yang menghina hikmat ini, menghina didikan ini. Seharusnya didikan menjadi sesuatu yang membuat kita semakin bertumbuh. Didikan membuat kita semakin orang yang lebih baik ke depan. Tetapi orang-orang bodoh malah meninggalkan setiap didikan, malah membenci pengetahuan. Oleh karena itu tidak heran bahwa orang-orang yang tidak mau belajar adalah mereka yang sesungguhnya tidak mau mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita dapat mengambil sebuah inti dari ayat ini, bahwa ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita pun akan dengan terus-menerus mengejar pengetahuan, karena kita sadar pengetahuan itu berasal daripada Tuhan. Akan tetapi, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak berhenti hanya sekedar mengejar pengetahuan, tetapi ia juga akan mencari rasa takut itu kepada Tuhan, sikap hati yang takut itu kepada Tuhan. Tetapi tentu banyak sekali orang yang terlihat pintar, tetapi mereka hanyalah orang-orang yang merasa pintar. Sehingga Yesaya pasal yang kelima ayat 21 pernah mencatat, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Saudara yang terkasih, kepintaran dan bijaksana adalah datang daripada Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang menyombongkan diri dan merasa dirinya bijaksana dengan semua cara yang ia lakukan, dengan semua pengetahuan yang ia dapatkan, maka dikatakan celakalah dia. Maka ia akan menuai apa yang menjadi perkataannya. Maka ia akan menuai dari hasil kesombongannya.
karena sesungguhnya bijaksana itu hanyalah pemberian daripada Tuhan. Banyak orang berjuang mengerjakan apa yang dirasanya benar, ternyata jalan itu menuju kepada jurang. Oleh karena itu, kita harus waspada. Apakah kita sedang berjalan di jalan Tuhan, atau kita hanya sekedar merasa diri kita bisa, karena kita mungkin memiliki gelar yang baik, studi yang baik, pengalaman yang banyak, kita merasa pintar dan bijaksana. Tetapi sadarlah bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memberi hikmat kepada setiap orang. Ketika kita tidak takut kepada Tuhan, maka hikmat itu tidak akan pernah ada dalam diri kita. Maka kesombonganlah yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu tidak heran banyak para ateis, banyak juga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi otaknya sangat jenius. Tetapi itu bukanlah orang-orang yang berhikmat dan pintar yang dimaksudkan oleh Alkitab. Sesungguhnya ketika kita terus mengejar pengetahuan, maka kita pun harus mengejar sumber pengetahuan itu, yaitu Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita diminta untuk mengejar pengetahuan dan kepintaran itu, maka temukanlah Tuhan sebagai sumber dari pengetahuan itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merasa diri pintar, tetapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bodoh karena kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk terus mengejar Tuhan, karena kami sadar hikmat, pengetahuan, dan bijaksana datang daripada Engkau. Dalam nama Yesus, amin.